Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Purtula Ayu NIM 114220068 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Sebelumnya saya izin presentasi untuk mata kuliah TPL IMP. Kebetulan saya tergabung dalam kelompok 3, kan tapi saya masih di site, jadi tidak bisa langsung melaksanakan presentasi. Untuk temanya sendiri yaitu tentang perencanaan penanganan tumpahan minyak di lautan. Hmm. Latar belakang masalahnya yaitu yang pertama ada tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran perairan yang umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti eksplorasi dan pengeboran minyak, minyak bumi, kecelakaan kapal tanker, kebocoran pipa, serta transparasi minyak. Setiap tahun, jutaan ton minyak yang diangkut dan ratusan kasus tumpahan dilaporkan di berbagai negara yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan secara signifikan. Untuk jenis minyaknya sendiri ada seperti solar, bensin, minyak tanah, dan pelumas. Selanjutnya untuk tujuan pembuatan makalah ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan merancang sistem penanganan tumpahan minyak di lautan. Yang kedua membuat simulasi respon terhadap tumpahan minyak di lautan. Untuk ruang lingkup penelitian yaitu dibuat berdasarkan Kepmen ESDM nomor 338 tahun 2024 tentang tumpahan minyak dengan volume lebih dari 1 barrel. Nah, untuk tingkatan penanggulangan tumpahan minyak sendiri dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Di mana tier 1 tumpahan yang dapat ditangani oleh sarana atau personel seperti pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi. Yang kedua, tier 2, di mana tumpahan yang tidak mampu ditangani oleh sumber daya di lokasi kejadian. Yang ketiga, tier 3, tumpahan yang melampaui kapasitas penanganan tier 2 atau menyebar melalui batas wilayah suatu negara. Selanjutnya ada beberapa sumber kegiatan tumpahan. Yang pertama ada dari operasi kapal tanker, ada dari terminal bongkar muat tengah laut, dan ada dari scrapping kapal. Di mana operasi kapal tanker ini dapat menghasilkan minyak di saat kapal tanker melakukan bongkar muat di pelabuhan. Selanjutnya ada terminal bongkar muat tengah laut, di mana proses bongkar muat di terminal laut ini banyak menimbulkan resiko kecelakaan seperti pipa yang pecah, bocor, ataupun adanya human error. Yang kedua ada scrapping kapal, di mana kegiatan scrapping kapal ini terdapat banyak kandungan metal dan termasuk di dalamnya ada kandungan minyak yang dapat terbuang di laut. Untuk karakteristik lingkungan yang terdapat 3 bagian, yaitu ada fisik, biologis, dan kimia, di mana dari tumpahan minyak ini akan menyebabkan permukaan air mengkilap atau berwarna gelap karena lapisan minyak yang mengapung. Yang kedua akan berbau menyengat. Yang ketiga masih rusaknya terumbu karang. Untuk tambah biologis yaitu untuk pencemaran biologisnya yaitu ada berupa kematian biota laut, keracunan ekosistem terumbu karang, dan gangguan rantai makanan akibat toksisitas minyak. Yang ketiga ada dampak kimia yaitu turunnya kualitas air akibat menurunnya DO dan akumulasi racun sehingga organisme laut menyerap senyawa beracun dari minyak. Selanjutnya dari regulasi dan standar pengelolaan lingkungan yang digunakan yaitu yang pertama PP nomor 22 tahun 2021 dalam pasal 412 terkait penanggulangan pencemaran tumpahan minyak. Yang kedua ada Perpres nomor 19 tahun 2006 dalam pasal 11 terkait penanggulangan keadaan darurat bencana tumpahan minyak. Selanjutnya ada standar pengelolaan secara internasional yaitu ada MARPOL, OPRC, dan IUPC FARS. Nah, selanjutnya terdapat respon-respon penanganan minyak yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu source control, yaitu dengan mengontrol sumber tumpahan minyak yang merupakan menjadi skala prioritas utama. Yang kedua ada surveillance and monitoring, di mana dilakukan pemantauan dan pengawasan sebagai respon tumpahan minyak. Yang ketiga ada mechanical equipment, di mana respon ini dengan pemakaian peralatan mekanis di perairan dapat digunakan secara langsung tanpa persetujuan khusus. Yang ketiga yang keempat ada dispersan, di mana produk penanganan tumpahan minyak seperti dispersan dapat digunakan secara langsung untuk menangani tumpahan minyak. Yang ketiga ada controlled burn in situ, di mana
tumpahan minyak dapat diatasi dengan pembakaran langsung di area yang terdapat tumpahan minyak. Selanjutnya dari hasil beberapa pembersihan tumpahan minyak yang ada di lautan bisa digunakan kembali. Yang pertama, minyak yang berhasil dikumpulkan menggunakan skimmer atau oil boom dapat digunakan kembali menjadi bahan bakar industri. Yang kedua, adanya peralatan absorben sintetis dan mekanis seperti booms dapat dibersihkan dan digunakan kembali. Yang ketiga, air hasil pencucian limbah minyak setelah melalui proses filtrasi, koagulasi, dan oksidasi lanjutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kembali seperti pendinginan mesin industri. Selanjutnya ada proses daur ulang atau recycle, di mana limbah minyak dari tumpahan ini dapat digunakan menjadi produk yang berguna dengan contohnya yang pertama, pengubahan minyak limbah menjadi aspat extender atau fuel oil melalui proses pirolisis atau blending. Yang kedua ada absorben organik bekas. Di mana si minyak ini dapat dikeringkan dan dikarbonisasi menjadi biochar yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Yang ketiga, ada limbah plastik bekas penanganan rumahan yang dapat dicuci dan dilebur menjadi biji plastik dan dapat digunakan untuk daur ulang. Nah, selanjutnya dalam kasus ini saya mengambil metode pengambilan tumpahan minyak yang ada di lautan dengan metode bulk oil skimmer. Prinsip kerja dari oil skimmer yaitu dengan memanfaatkan media berputar untuk memisahkan air dan minyak. Di mana minyak yang diambil melalui bulk oil skimmer ini akan menempel pada elemen yang berputar. Alat yang berputar ini disebabkan oleh adanya gaya adhesi. Selanjutnya, minyak yang menempel di dalam belt ini akhirnya akan dialirkan ke dalam tangki penampungan. Nah, berikut adalah desain dari belt oil skimmer. Penggunaan belt oil skimmer ini dilakukan dengan penggunaan fuel atau bahan bakar untuk menjalankan si oil skimmer ini. Nantinya oil skimmer ini dia akan berputar sesuai dengan area yang terdapat si tumpahan minyak ini. Di mana penanganan bed oil skimmer ini memiliki kelebihan yang pertama, mampu menghilangkan minyak dengan tingkat efisiensi hingga 95%. Yang kedua, pemeliharaan minimal karena komponen bergerak sedikit. Yang ketiga, biaya operasional rendah karena konsumsi energi minimal. Hal ini didapatkan dari referensi jurnal. Selanjutnya ada kekurangan dari belt oil skimmer. Yang pertama yaitu kinerja menurun saat kondisi cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan angin kencang. Yang kedua, belt bisa slip atau putus jika terlalu tegang atau longgar. Yang ketiga, kinerja tergantung pada kondisi permukaan air seperti kedalaman dan aksesibilitas. Nah, saya mengambil studi kasus pada tumpahan minyak yang ada di Tegal, di mana pada kasus tumpahan minyak yang ada di Tegal itu minyak dihasilkan dari aktivitas nelayan yang ada di sana, di mana setiap kapal yang nelayan itu menghasilkan tumpahan-tumpahan minyak di area sekitar pelabuhan yang ada di Tegal itu. Nah, selanjutnya dengan mekanisme atau metode belt oil skimmer ini didapatkan beberapa efektivitas penurunan, di mana percobaan dilakukan dengan 3 variasi kecepatan, yaitu ada 16 rpm, 18 rpm, dan 20 rpm, di mana volume solar yang dapat terambil paling tinggi yaitu ada 708 miligram per liter. Dan untuk efektivitas penurunannya sekitar 23,6%. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa efisiensi meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan, sehingga penurunan dapat mencapai pada kecepatan 35 rpm. Di mana dalam kecepatan ini dapat menghasilkan penurunan sebesar 97% berdasarkan hasil perhitungan dari uji regresi yang telah saya lakukan.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini